Baik, perkenalkan nama saya Imade Narokusuma dengan NIM 1915051039 dari kelas PTI 5C. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil UAS yang telah saya buat, di mana yang pertama itu membuat VLAN, di mana untuk VLAN di sini berfungsi untuk menghubungkan membagi sebuah informasi menjadi lebih efisien seperti itu. Di mana di sini untuk VLAN-nya sendiri saya menggunakan VLAN 10 dan juga VLAN 11. Di mana langsung saja saya coba untuk mengirim pesan itu dari PC 1 ke PC 0. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian untuk PC 0 ke PC 2 di sini akan highlight itu gagal. Kemudian untuk konfigurasinya sendiri yaitu langsung ke bagian CLI di sini dan ketikkan enter dan show VLAN. Nah, di sini sudah terlihat saya memberikan namanya itu guru dan juga siswa. Guru untuk VLAN 10 dan VLAN 11-nya saya berikan nama siswa. Di mana untuk VLAN guru di sini FA01-nya yaitu untuk PC 0, kemudian FA2-nya di sini saya masukkan untuk PC 1 dan FA03-nya saya gunakan PC 2 dan FA04-nya saya gunakan untuk VLAN maksudnya PC 3. Jadi untuk VLAN 11 dan 10 seperti itu. Kemudian saya lanjut ke gateway-nya. Open. Dan ke gateway. Nah, ini merupakan untuk bagian gateway, di mana untuk gateway tersebut saya berikan IP-nya yaitu 10.10.10.1, kemudian DNS-nya di sini saya masukkan 888. Di sini FA0 dan FA0 menuju ke router, di mana untuk FA di router di sini saya memberikan alamat yaitu 10.10.2. Kemudian untuk FA01 yaitu menuju ke PC 0 di sini saya berikan itu 19.168.1 dan 254. Di mana untuk konfigurasinya tersebut seperti ini, di mana pertama itu saya melakukan setting terlebih dahulu di IP internet dengan memasukkan di mana ya? Nah, di sini yaitu saya masukkan IP address-nya untuk di internet saya masukkan agar bisa terhubung ke router dengan memasukkan alamat IP di sini yaitu 10.2 pada bagian ini. Kemudian masukkan netmask-nya dan message. Kemudian yang kedua itu saya melakukan konfigurasi di bagian routernya agar tersambung ke bagian PC 0 agar PC 0 nanti dapat mengakses ke root dan juga akses ke internet seperti itu. Di mana saya masukkan alamatnya yaitu ini 1.254 tersebut. Nah, saya masukkan di sini. Kemudian memberikan gateway name servernya yaitu 000 seperti ini untuk mengikuti di mengakses ke internetnya. Kemudian di bagian saya juga mengaktifkan akses menuju ke internet pada bagian FA0 di sini. Kemudian di FA0 ini saya melakukan akses translation menuju ke internet. Kemudian yang kedua ini FA01-nya di sini 10 saya mengaktifkan akses ke transaksi menuju ke dalam lokal seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk gateway-nya. Kemudian saya lanjut ke bagian firewall, di mana bagian firewall di sini saya melakukan block pada klien yaitu dengan mematikan di sini
yaitu actionnya adalah drop, kemudian chain ini adalah forward. Kemudian kita masukkan DNS address-nya atau IP address-nya. Langsung saja saya coba. Pertama saya aktifkan terlebih dahulu. Kemudian beralih ke Windows XP-nya. Ya, yang ini saya coba membuka, yaitu maaf agak macet. Nah, di sini coba saya buka browser itu kayak burung seperti itu. Nah, di sini otomatis setnya tidak bisa terbuka karena saya memblok klien di sini agar tidak dapat terhubung ke internet. Coba yang lain, misalnya gajah. Nah, sama juga. Coba misalnya sekarang kita hidupkan. Kemudian kita matikan di sini sehingga kalian dapat melakukan internet seperti itu. Ya, karena sudah dihidupkan, maka di sini internetnya dapat diakses pada klien. Kemudian beralih ke bagian manajemen bandwidth-nya. Nah, untuk manajemen bandwidth di sini saya menggunakan Queen3 juga, di mana analoginya adalah seperti ini, di mana kita menggunakan dua buah klien, di mana untuk limitnya itu tersebut kita berikan 2 karena max limitnya itu adalah 4. Nah, ketika nanti klien 1 dan klien 2 itu mengakses internet, yaitu mendownload, dua klien ini sama-sama mendownload, sehingga mereka akan mendapatkan kecepatan yang sama, yaitu mendapatkan kecepatan sekian. Nah, sedangkan apabila klien 2 misalnya dimatikan atau tidak digunakan, ya, dan yang digunakan hanya klien 1, maka nanti kecepatan klien 1 itu akan menjadi 4M, sehingga seluruh kecepatannya itu akan diberikan ke klien 1. Namun jika kedua klien ini dihidupkan dan mendownload, maka kecepatan mereka akan dibagi, seperti itu analoginya. Kemudian saya ke simple queens di sini saya melakukan membatasi internetnya, yaitu max limit 5M dan target downloadnya juga 5M untuk upload dan juga download. Kemudian saya apply dan oke. Nah, di sini lanjut ke tes kecepatannya, yaitu di bagian data ini. Ini tadi sudah mencobanya. Kita refresh kembali. Ditunggu. Close saja. Buka kembali. Terus bisa matikan. Enggak ditunggu. Nah, langsung saja sini kita go di test speed-nya. Jadi nanti untuk proses download itu tidak bisa lebih dari 5 Mbps dan juga uploadnya juga tidak bisa lebih dari 5 Mbps seharusnya, karena di sini saya batasi dengan 5M. Nah, untuk proses download itu tidak bisa lebih dari 5.
seperti itu. Ya, untuk proses downloadnya sudah benar. Untuk upload sendiri masih agak lambat. Untuk uploadnya masih, coba kita ulang lagi. Jadi ada masalah jaringan. Ya, dapat terlihat untuk download. Nah, di sini juga di Queen ini sudah merah, artinya itu sudah berjalan seperti itu. Prosesnya sedang berjalan. Nah, sudah bisa. Untuk upload juga sama, saya batasi dengan 5M. Jadi kecepatannya itu tidak bisa lebih untuk aksesnya seperti itu. Ya, prosesnya juga sudah benar. Tidak bisa lebih dari 5 Mbps seperti itu. Kemudian selanjutnya saya lanjut ke bagian proxy. Untuk ini saya close terlebih dahulu, matikan agar laptopnya juga tidak berat. Kodenya juga saya matikan. Saya close juga, dan lomboknya saya keluarkan juga. Tunggu Windows XP-nya. Cisco juga bisa dikeluarkan, tidak lama. Kita off di sini. Mungkin biarkan saja. Nah, di sini saya lanjut ke proxy. Nah, untuk proxy itu sendiri, langsung ke konfigurasinya. etc, kemudian squid 3, dan enter. Nah, di sini kita cari yaitu terus ACL, kemudian connect. Nah, di sini ada beberapa ACL atau blok situs yang saya gunakan, yaitu di sini untuk situsnya sendiri saya taruh di etc squid 3 dan di situs untuk proses memblok situsnya. Di sini untuk ACL-nya ada HTTP, dan HTTPS dan ya, selainnya. Kemudian saya keluar terlebih dahulu, lanjut ke situs yang saya blok. Nah, ini ada beberapa situs yang sudah saya blok. Kemudian akan saya coba di kliennya. Kita ke start, kemudian ke internet explore-nya. Nah, di sini saya coba terlebih dahulu untuk judi.com. Untuk judi.com tidak bisa, kemudian pornhub.com. Nah, pornhub.com juga tidak bisa, kemudian coba saya xnxx.com. Nah, xn.com-nya juga tidak bisa. Kemudian saya coba buka browser lain. Misalnya saya buka mencari burung seperti itu. Nah, di sini selain situs yang diblok tersebut sudah dapat saya akses seperti itu. Kemudian saya lanjut ke bagian DHCP. Ya, untuk DHCP saya masuk ke cloud dulu, kemudian ke nano, kemudian etc, kemudian DHCP, DHCP, kemudian
Kemudian saya scroll ke bagian bawah. Nah, di sini ya. Di sini untuk subnetnya itu saya berikan 192.168.2.0, kemudian net masknya di sini saya gunakan 255, 255, 255.0. Kemudian untuk range-nya di sini saya gunakan 192.168.2.2 sampai 192.168.2.254. Nah, untuk option domain name servernya saya gunakan 192.168.2.1. Kemudian untuk option domain name-nya tersebut saya gunakan nara.com. Kemudian untuk option route-nya di sini saya gunakan 192.168.2.1. Nah, untuk uji cobanya DHCP saya close terlebih dahulu. Untuk DHCP biasanya nanti akan diberikan IP secara otomatis seperti itu. Internet option, connection, kemudian kita beralih ke properties di sini. Lanjut ke DHCP-nya. Nah, di sini saya dulunya masukkan secara manual, yaitu secara statik. Dan sekarang kita gunakan pilih option ini untuk automatically-nya. Kemudian kita pilih OK dan close. Tunggu misalkan. Kemudian kita cek statusnya. Support details. Nah, di sini sudah mendapatkan IP address-nya yaitu 192.168.2.2. Kemudian net mask-nya juga sudah dan lainnya juga sudah. Nah, di sini juga sudah access by DHCP, artinya internet sudah menggunakan DHCP. Untuk mengecek kembali, kita bisa ke command prompt dan ketikkan config. Nah, di sini juga sudah berhasil, yaitu nama saya yaitu nara.com, sama seperti nama domain server nama domain name di sini di Debian seperti itu. Kemudian close saja. Terus kemudian kita masukkan IP yang sebelumnya. Itu kita masukkan 192.168.2. Berapa di sini saya masukkan 2.2 dan netmasknya sudah 192.8.2.1. Kemudian saya masukkan 888, kemudian OK dan close. Internya kembali ke connect seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah FTP. Nah, untuk proses FTP, maaf, saya exit terlebih dahulu, clear. Nah, di sini dalam FTP ini saya membuat directory itu sebuah file FTP seperti itu, di mana isi file FTP tersebut sebagai berikut, seperti coba 1, contoh data nara, dan juga ada file txt di sana. Untuk proses cobanya, saya beralih ke internet, kemudian di sini saya ketikkan FTP 192.168.1. di sini kurang garingnya. Nah, di sini saya sudah langsung masuk, di mana untuk filenya itu sendiri sudah ada coba 1, contoh data nara, sudah sesuai dengan yang ada di Debian. Kemudian saya coba untuk membuat file baru, hadir. Kemudian saya coba membuat nama directory barunya itu jarcom seperti itu. Ya, benar. Kemudian ls. Nah, di sini sudah ada jarcom di sebelah nara 1 itu. Kemudian lanjut kita buka yang di sini. Kita refresh dulu. Kita masukkan md nara sebagai username, dan password di sini adalah 123. Kemudian logon. Nah, di sini juga sudah ada directory baru itu jarcom seperti itu.
Kemudian langkah selanjutnya itu adalah remote controlnya. Saya menggunakan aplikasi yaitu Putih. Langsung saja masuk. Open. Nah, kita masukkan IP-nya 1. Dan kita connect. Nah, di sini kita masuk sebagai root dan root. Nah, di sini kita sudah masuk. Sekarang kita akan coba menambahkan file atau mengedit file txt di sini, yaitu coba tab test atau ftp nara saja. Kita masuk ke cd, kemudian file ftp seperti itu. Kita masuk TLS. Nah, datanya di sini juga sudah sama. Pertama di bagian sini kita coba masuk ke nano, kemudian ftp nara.txt seperti itu. Nah, di sini isi dari file txt itu adalah nama saya Imade Narakusuma, umur saya 20 tahun. Kemudian kita beralih ke remote-nya. Nah, di sini kita masuk ke file tersebut nara.txt. Nah, sekarang di sini coba kita ubah umur Imade Narakusuma ini menjadi nama saya Imade Narakusuma ya asal dari Kintamani, seperti itu. Nah, kita Ctrl O dan Ctrl X. Kemudian kita exit terlebih dahulu, kemudian ls. Nah, kita masuk lagi ke file nara ftp nara.txt. Nah, ya, di sini sudah berhasil. Yang dulunya Imade Narakusuma, umur saya 20 tahun, sudah dapat diganti melalui remote control. Jadi saya berasal dari Kintamani untuk tambahannya. Kemudian saya exit. Nah, di sini coba kita buat lagi sekali, yaitu pertama kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini untuk filenya coba saya buat file baru di sini, cd, kemudian kemudian nama filenya itu uas.com seperti itu. ls. Nah, di sini sudah ada uas.com. Coba kita cek di bagian Debian. ls. Ya, di bagian terakhir ini uas.com sudah ada untuk buat direktori baru seperti itu. Dan kita cd keluar. Nah, sudah clear. Kemudian untuk yang proses ke-8 itu adalah file server. Nah, untuk file server itu sendiri kita bisa ke start, kemudian ke run. Coba gunakan garis terbalik 92. Kemudian kita tekan OK. Nah, di sini saya sudah membuat, yaitu filenya ada data nara dan mahapati seperti itu. Kita masuk ke data nara. Nah, di data nara ini ada dua direktori, itu data dan jalkom. Untuk mengecek di Debian, kita bisa masuk ke cd, kemudian home. Nah, kemudian kita ls. Nah, sudah ada data nara dan mahapati seperti yang tadi. Kemudian saya masuk ke data nara, ls. Nah, di sini ada data dan jalkom. Kemudian coba kita buat mkdir. Nah, kita buat terlebih dahulu di sini, coba di kliennya itu kita tambahkan sebuah new dan folder. Foldernya itu sendiri kita bisa beri uas.com seperti itu. Kita lihat di Debian ls. Ya, di sini sudah ada direktori baru, yaitu uas.com seperti itu. Kemudian langkah berikutnya itu adalah yang web server, ya, web server dan juga domain. PHP maintenance. Kita close ini.
Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat yaitu file servernya, di mana saya panggil saja komponen 821, yaitu saya buat coba.html. Nah, ini web yang telah saya buat. Selamat datang di halaman coba. Kemudian saya akan coba membuatnya lagi. Ini CD saja. Dan play. Dimana untuk membuat web baru, kita menggunakan nano, kemudian etc. Maksudnya var, kemudian www. Kemudian di sini kita gunakan new. Kemudian nama HTML yang akan kita buat. Misalnya di sini kita buat jarkom ya. Apa ya? Nara sudah Nara HTML. Nah, kita masuk ke bagian HTML-nya. Kita buat tag HTML terlebih dahulu. Kemudian kita isikan selamat datang di halaman Nara. Seperti itu. Kemudian kita tutup kembali dengan tag HTML. Kemudian kita simpan dan enter, kemudian exit. Nah, sekarang kita coba cek di sini. 2.68.2.1, kemudian nara.html. Ya, sudah ada, yaitu selamat datang di halaman Nara. Sama seperti yang ada di Debian ini. Kemudian selanjutnya yaitu php-admin-nya 8.2.1 dan ketikkan php my admin 123 dan kita go. Nah, di sini sudah terlihat untuk database-nya, yaitu maksudnya php-admin-nya sudah bisa. Kemudian yang terakhir itu adalah ehcp. Masuk sini, buat 1 dan ehcp. Kita gunakan admin dan passwordnya adalah 123. Sudah langsung otomatis. Kemudian login. Nah, ehcp juga sudah berhasil. Di sini saya cuma mencoba fitur untuk php-admin-nya. Kemudian kemarin saya juga sudah sempat membuat sebuah domain, yaitu jarkom.com seperti itu. Jika kita cari itu firma Jarkom, artinya sudah ada yang buat seperti itu domain. Ya, seperti ini untuk domain yang kemarin saya buat. Tidak bisa. Nah, sudah masuk ya. Mungkin hanya fitur itu saja yang dapat saya coba. Kemudian mungkin itu saja pemaparan presentasi dari UAS yang telah saya coba. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.